Halo guys, bertemu kembali di dalam uh, konten saya petang hari ini di dalam JJ Channel 78. Oke, kali ini saya ingin berkongsi satu herba ataupun satu petua yang cukup mujarab dan cukup orang bilang paling top. Tapi sebelum itu saya ucapkan kepada rakan-rakan yang sudah support channel kami di JJ Channel 78. Terima kasih banyak karena saat ini konten saya sudah orang bilang sudah melebihi 6.000 subscribe. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang terus support channel kami. Jadi guys, seperti yang saya katakan tadi, hari ini saya santai-santai saja. Saya mau bagi tahu kamu tentang petua ini. Tapi banyak guys, banyak nyamuk ini guys. Bilang si kawan dalam banyak kau punya guys, dia bilang. Oke, saya punya baju. Kalau ditengok dari jarak jauh macam kulit ular ini. Oke, latar saya hari ini di kebun sawit. Kebun saya luas juga lah. Jadi saya selalu buat konten di dalam kebun kalau petang-petang begini, sebab di kebun ini agak redup. Dan disinilah saya mendapat orang bilang inspirasi, untuk buat konten YouTube, dan saya post di dalam YouTube kami. Untuk tidak membuang masa, hari ini saya ingin berkongsi mengenai satu orang bilang petua lah. Sebab ramai rekan-rekan saya yang momen coba buat satu konten ubat-ubatan ataupun herba ataupun petua. Di dalam YouTube saya yang satu, klik saja petua dan perubatan tradisional. Itu juga konten saya yang baru saja saya buat. Jadi di situ jangan lupa juga untuk support, di like, supaya konten di situ juga akan terus up. Ada rekan-rekan saya yang tanya, saya selalu pergi hutan. Jadi kalau di hutan kadang-kadang orang bilang makan gaji ataupun mungkin bekerja sendiri di kebun. Jadi kesilapan dia di situ, kadang-kadang kita tidak sengaja kita terluka. Mungkin kita sedang menebas kebun, sama ada kebun sendiri ataupun orang bilang makan gaji. Kadang-kadang kesilapan itu kita tidak tahu. Tiba-tiba kita punya lengan, tengah tangan yang kena parangka ataupun kaki. Untuk mengimbas kembali kenangan saya dulu, masa 6-7 tahun yang dulu saya pernah kerja juga. Jadi di kebun orang, selasing kebun sawit orang, dan saya kena luka oleh parang. Jadi saya tidak tahu apa mau buat. Jadi kali ini seperti yang saya bilang tadi, tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe konten saya petang ini. Jadi hari ini saya mau kongsi kepada rekan-rekan semua, supaya kalau rekan-rekan semua macam pergi hutan, pergi kebun, atau di mana saja, ataupun di rumah, atau di rumah lah begitu, terkena pisau, yang penting itu menimbulkan luka. Jadi hari ini saya terus ke lokasi ini untuk kasih tahu apakah tumbuhan yang saya gunakan. Sebab kadang-kadang bila kita pergi kebun, tiba-tiba bukan sengaja kena tangan ataupun kena kaki oleh parang kita, jadi tiba-tiba luka. Jadi sebelum kita pergi hospital, jadi ini adalah orang bilang sebagai awal untuk menyembuhkan ataupun mengobati, untuk kasih henti itu darah. Kasih henti itu darah. Kalau kita luka kena parang di tangan atau di kaki, sebelum kita balik ke rumah,
kita cari tumbuhannya ini dulu. Tumbuhan ini memang ada di beberapa tempat, jadi mana-mana pun ada. Jadi sebentar lagi saya akan tunjukkan dan saya kasih tahu bagaimana cara untuk mengobati luka kita, ataupun ya lebih kepada mengobati lah, kasih berhenti itu darah yang mengalir disebabkan luka. Oke guys, jadi terus saja saya akan bawa kamu di lokasi. Di belakang saya ada ini, mungkin kamu kenal juga ini. Oke, apapun terima kasih, sebentar lagi saya akan ke lokasi. Oke guys, inilah yang saya maksudkan tadi. Ramai di antara kita yang pasti kenal, dan memang tumbuhan ini sering kali tumbuh di merata tempat, di kebun sawit ataupun di hutan. Oke, saya harap rekan-rekan YouTuber kenal ini pokok. Ini adalah pokok pisang hutan. Oke, pokok pisang hutan. Oke guys, rupa bentuknya seperti ini. Kita kasih dekat. Kita cari, orang bilang pokok hutan, pokok pisang hutan ataupun pokok tagutoy. Kita cari yang merah guys. Oke, pelapaknya merah seperti ini. Jadi sebentar lagi saya kasih tunjuk bagaimana cara menggunakan atau mengambil untuk kasih berhenti itu darah di kaki ataupun di tangan yang luka. Oke, nama dia tagutoy ataupun lebih dikenal dengan pisang hutan. Oke, mula-mula kita ambil, jangan ambil yang besar ini guys, cari yang kecil. Cari yang kecil ini guys, bentuknya begini. Oke, dia ada air. Coba kita pas dekat dengan kamera. Oke, nampak? Guys, saya ambil dulu. Nanti saya akan buat sana di bawah guys. Oke, saya ambil dulu begini. Pas itu ambil dia punya kulit guys. Ambil yang begini guys. Oke, nanti saya akan bawa di situ. Saya kasih tunjuk cara bagaimana untuk menggunakan benda ini untuk kasih berhenti itu darah. Kalau tersilau dengan matahari ini, kalau kita punya kaki lukakan, kita kasih berhenti dengan menggunakan benda ini guys. Oke guys, sudah kita ambil yang ini guys. Oke, dia tadi ada air. Oke, sekarang pun masih ada air lagi. Kalau kita punya kaki yang luka, kita kasih air dia ini guys. Oke, air ini dia boleh kasih berhenti kamu punya darah yang mengalir kalau kaki kamu kena luka guys. Jadi selepas kamu kasih dia punya getah di kaki, pas itu kita ambil. Oke, begini, kita ambil yang di dalam dia. Kita ambil guys, macam begini, boleh nampak juga kan. Oke, pas itu kasih gini guys. Kita kunyah guys. Nampak? Oke, kita kunyah. Ini contoh cara pengobatan, perawatan dia. Ambil yang ini, begini. Nah, kita kasih begini, ramas-ramas. Kau kacau. Nah, kasih ramas-ramas begini supaya lembut guys. Saya kasih contoh guys. Kalau ini kaki kita yang kena parang, kita tampal begini guys. Tengok betul-betul. Tampal. Jangan gunakan air, gunakan air liur.
Ini kasih ke begini. Kita ikat guys. Kita ikat begini guys. Oke guys, begini cara dia guys. Jadi guys, begini dia punya penampakan guys. Kalau kaki kita kena luka parangka atau pisau, untuk kasih berhenti dia punya darah, kita balut dengan pisang hutan guys. Oke guys, begitulah cara pengobatan kasih berhenti itu darah yang luka di kaki ataupun di tangan. Dan ini saya jamin dalam 10 menit darah itu confirm berhenti. Jadi selepas darah berhenti, bolehlah kita balik ke rumah untuk pengobatan secara tradisional yang lain, ataupun pergi di hospital guys kalau luka dia itu besar ataupun orang bilang lebih berbahaya. Jadi apapun, terima kasih karena sudah support konten saya pada hari ini. Jadi untuk itu kita akan buat konten yang lebih menarik lagi di masa akan datang. Terima kasih, mantap.